Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani, NIM 225336668 dari Prodi Teknik Informatika E semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul modul yaitu peranan Ethernet. Tujuan dari modul ini yaitu menjelaskan bagaimana Ethernet beroperasi dalam sebuah jaringan switch. Yang pertama kita masuk ke bingkai Ethernet. Yang pertama ada enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet termasuk penjelasan tentang supplier MAC dan bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN dan kabel. Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk twisted pair, listrak optik, dan kabel koaksial. Kita masuk ke sub lapisan tautan data. Ingatlah bahwa LLC dan MIC memiliki peran berikut di lapisan data link. Yang pertama ada sub lapisan LLC, selanjutnya ada sub lapisan MIC. Kita masuk ke bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MIC. Tujuan melalui bidang frame text sequence atau FTS. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Catatan ukuran frame mungkin lebih besar dari persyaratan yang ditambahkan seperti penandaan VLAN. Penandaan VLAN berada di luar cakupan kursus ini. Kita lanjut ke alamat MIC Ethernet. Yang pertama ada alamat MIC dan hexadesimal. Dalam jaringan, alamat IP versi 4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan basis 10 desimal dan sistem bilangan basis 2 biner. Alamat IP versi 6 alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem angka 16 basis hexadesimal. Untuk memahami hexadesimal, Anda sudah bisa memahami biner dan desimal, di mana itu sudah kita bahas dalam modul sebelumnya, yaitu tentang sistem bilangan. Alamat MIC Ethernet terdiri dari 48 nilai biner 48 bit. Hexadesimal digunakan untuk mengidentifikasikan alamat Ethernet karena satu digit hexadesimal mewakili 4 biner. Oleh karena itu, alamat MIC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya dengan menggunakan 12 nilai hexadesimal. Gambar tersebut membandingkan nilai desimal dan hexadesimal untuk biner 0000 sampai 1111. Jadi gambar di bawah ini. Kita lanjut ke alamat MIC Ethernet. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MIC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MIC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan data model link model OSI. Alamat MIC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Semua alamat MIC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antar muka Ethernet. Kita langsung masuk saja ke alamat MIC unicast. Di Ethernet, alamat MIC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast lapisan 2. Alamat MIC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari suatu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Lalu kita masuk ke siarkan alamat MIC. Bingkai siaran bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki MIC tujuan FFFF sampai FF 6 kali dalam hexadesimal yang berarti 48 dalam biner. Itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk. Itu tidak diteruskan oleh router. Kita
masuk ke tabel alamat MAC. Yang pertama ada ganti dasar-dasar, switch fundamental. Sekarang setelah Anda mengetahui semuanya tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya membahas tentang bagaimana switch menggunakan alamat Ethernet untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Switch Ethernet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ia sama sekali tidak menyadari data protokol yang dibawa dalam bagian data frame seperti paket IP versi 4, pesan ARP atau paket IP versi 6ND. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2. Kita masuk ke memfilter bingkai. Saat switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber setiap frame. Ketika tabel alamat MAC dari switch berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan meneruskan satu port. Kita langsung masuk ke beralih kecepatan dan metode penerusan. Metode penerusan bingkai pada sistem switches. Kita masuk ke peralihan melalui jalur. Dalam peralihan potong melalui saklar bertindak berdasarkan data segera setelah data diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, switch melakukan buffering pada frame secukupnya untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan tempat mana ia harus meneruskan data. Buffer memori pada saklar. Switch Ethernet memungkinkan menggunakan teknik buffering untuk menyimpan sebuah frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan pada saat pelabuhan tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Saklar menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Ada dua metode buffering memori. Ini ada pengaturan duplex dan kecepatan, MDIX otomatis, atau yang pertama kita masuk ke pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada switch adalah bandwidth, terkadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk masing-masing port switch. Pengaturan duplex dan bandwidth harus cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau switch lain. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet. Yang pertama ada full duplex, yang lainnya ada half duplex. Kita masuk ke MDIX otomatis. Koneksi antar perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover atau straight drop. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat interkoneksi. Misalnya, gambar mengidentifikasi jenis kabel yang benar yang diperlukan untuk menggabungkan pangkat switch to switch, switch to router, atau switch to host, atau router to host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight drop digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul ke-7, yaitu peralihan Ethernet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.